Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Permatasari. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang petty cash. Dan ini teman saya Lira dan Listin dan Lucy. Di dalam laporan keuangan akuntansi terdapat dua jenis kas, yaitu kas besar atau cash in bank dan kas kecil atau petty cash. Kas besar adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif besar, di mana pembayarannya dapat dilakukan dengan cek. Contohnya, pembelian kendaraan, pembelian tanah, pembelian mesin, dan pembayaran gaji karyawan. Kemudian ada kas kecil atau petty cash. Kas kecil adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Contohnya, pembelian materai, pembelian perangko, pembayaran listrik, air dan telepon, pembayaran konsumsi, dan biaya iklan dan lain-lain. Nah, yang akan kami bahas di dalam video kali ini yaitu kas kecil atau petty cash. Dalam percatatan jurnal kas kecil terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode impres atau dana tetap, dan yang kedua metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Metode impres yaitu metode pengendalian kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Sedangkan metode fluktuasi, metode pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Adapun perbedaan metode impres dengan fluktuasi yaitu yang pertama metode impres. 1. Setiap pengeluaran kas kecil tidak dibuat jurnal. Yang kedua, pengisian kembali sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, saldo kas kecil tetap. Kemudian untuk metode fluktuasi, setiap pengeluaran kas kecil dibuat jurnal. Kemudian pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. 3. Saldo kas kecil ubah-ubah tidak tetap. Baik, agar lebih jelas pengerjaan jurnal kas kecil, akan kami berikan contoh soalnya. Nah, di sini kami sudah menyiapkan tampilannya ya untuk metode impres dan metode fluktuasi. Tabelnya terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom debit, kolom kredit. Pada kolom tanggal jangan lupa kita tulis periodenya yaitu April 2015. Langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Tanggal 1 April, pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta rupiah sebagai pembentukan dana kas kecil. Maka pada saat pembentukan kas kecil, jurnalnya adalah pada metode impres, kas kecil yang bertambah 2 juta rupiah di sebelah debit dan kas besarnya berkurang 2 juta rupiah di sebelah kredit. Untuk metode fluktuasi masih sama jurnalnya pada saat pembentukan dana kas kecil, sama dengan impres, yaitu kas kecilnya bertambah 2 juta rupiah di sebelah debit dan kas kecilnya berkurang sebesar 2 juta rupiah di sebelah kredit. Selanjutnya tanggal 2, dibeli materai Rp25.000 dan perangko Rp20.000. Nah, ketika ada pengeluaran untuk metode impres tidak di jurnal. Sedangkan untuk metode fluktuasi untuk pengeluaran tetap di jurnal. Jurnalnya biaya materai sebesar Rp25.000 di sebelah debit dan biaya perangko sebesar Rp20.000 di sebelah debit, dan di kreditnya kas kecilnya berkurang Rp45.000. Kemudian tanggal 5 April dibayar rekening listrik sebesar Rp400.000. Sekali lagi, ketika ada pengeluaran atau pembayaran metode impres tidak di jurnal. Sedangkan untuk fluktuasi di jurnal, maka jurnalnya adalah beban listrik sebesar Rp400.000 bertambah di sebelah debit dan kas kecilnya berkurang di sebelah kredit sebesar Rp400.000. Kemudian tanggal 8 dibayar biaya iklan pada harian Kompas sebesar Rp300.000, maka untuk metode impres tidak di jurnal. Sedangkan untuk metode fluktuasi, jurnalnya sebagai berikut. Beban iklan pada kas kecil sebesar Rp300.000. Tanggal 10, dana kas kecil diisi kembali. Pada saat pengisian dana kas kecil untuk metode impres dicatat sesuai dengan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Apa saja pengeluarannya, yaitu
biaya materai, biaya perangko, beban listrik, dan beban iklan. Maka tanggal 10 pencatatannya adalah biaya materai sebesar Rp25.000 di sebelah debit, kemudian biaya perangko Rp20.000, beban listrik Rp400.000, dan beban iklan Rp300.000. Maka sebelah kreditnya yaitu kas besarnya berkurang Rp745.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi, pencatatan tanggal 10 yaitu kas kecilnya bertambah sebesar Rp745.000 dan kas besarnya berkurang sebesar Rp745.000, yaitu total dari pengeluaran sebelumnya. Selanjutnya, tanggal 13 dana kas kecil dianggap terlalu besar, sebesar Rp200.000 dikembalikan ke kas pusat. Nah, ketika dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka harus dikembalikan kas besar. Maka jurnalnya adalah kas besarnya bertambah Rp200.000 dan kas kecilnya berkurang Rp200.000. Untuk metode fluktuasi, jurnalnya masih sama, yaitu kas besarnya bertambah di sebelah debit sebesar Rp200.000 dan kas kecilnya berkurang sebesar Rp200.000 di sebelah kredit.